Halo semuanya, kami dari kelompok Manajemen Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan mengenai kekerasan seksual. Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual sendiri adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpang relasi dan kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melakukan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan bahkan secara online. Pada rentang waktu 2015 sampai 2020, menurut data Komnas Perempuan yang diekspos pada Oktober 2020, telah terjadi sekitar 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dalam rentang waktu 2015 sampai 2020. Sementara itu, survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Kemendikbud pada 2020 menemukan sekitar 77% dosen yang disurvei mengakui telah melakukan tindakan kekerasan seksual di kampus mereka. Namun, sebanyak 63% dari dosen yang mengakui terjadinya tindak kekerasan seksual di kampusnya itu memilih tidak melaporkan kasus yang terjadi dengan alasan menjaga nama baik kampus. Bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu menyampaikan ujaran atau mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender korban, serta memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Dampak dari kekerasan seksual bagi korban sangat buruk, mulai dari kesehatan fisik, psikis, dan relasi sosial. Belum lagi, jika korban memiliki impian besar, maka dampak kekerasan seksual terhadap korban akan menghancurkan hidup seseorang. Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi tindakan pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampus, maka langkah pertama yang dibutuhkan ialah kejujuran dan kebesaran hati dari para pejabat dan juga insan kampus untuk mengakui bahwa ada yang salah dan berpotensi disalahgunakannya posisi superior dosen untuk mengamankan hasrat seksualnya yang kelewat batas. Kedua, membuka jalur pengaduan dan memberi kesempatan kepada para mahasiswa sebagai wadah untuk mengungkap kasus tersebut, seperti yang dilakukan oleh Satgas PPKS Unsika. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kontak yang tertera ini. Sekian dan terima kasih. Created using Powtoon.